Nah, sasarannya saya satu, yaitu tentang kekuatan perang di atas ranjang. Ternyata itu ada di gerakan tarik, tahan, keluarkan sedikit-sedikit, disebut juga pernapasan seketik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah teman-teman, di video kali ini kita sedang berada di desa Banjarkolot, ya, Banjar Patroman, Jawa Barat. Dan ini kita sedang berada di depan halaman rumahnya Mbah Sugeng, teman-teman. Beliau itu merupakan bapak-bapak yang sudah tua, ya, usianya sekitaran 63 tahunan kayak gitu, tapi masih memiliki anak kecil usia 3 tahun dan memiliki istri yang sangat muda dan cantik, dan pernah menikah sebanyak 4 kali karena beliau memiliki banyak rahasia tentang kejantanan pria, teman-teman. Itu yang bikin video-video sebelumnya itu viral seperti itu. Dan di video kali ini Mbah Sugeng juga akan memberikan ilmu kepada para pemirsa, ya, seputar kekuatan tempur di atas kasur dari gerakan-gerakan yang akan dicontohkan dan dibagikan ke teman-teman semua. Oke, di sana sudah ada Mbah Sugengnya lagi di sana. Nah, simak terus video ini sampai akhir ya teman-teman, jangan di skip-skip, dan saya doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, sukses dunia wal akhirat. Dan langsung aja kita akan OTW ke sana bersama channel Mr. Najar, teman-teman. Assalamualaikum Mbah Sugeng. Waalaikumsalam. Mbah Sugeng, pengen ngobrol lagi sama Mbah Sugeng. Katanya Mbah Sugeng punya ilmu senam Nusantara yang bagus untuk kesehatan pria khususnya. Boleh dipasang dulu biar mic-nya ini ya. Maaf ya Mbah Sugeng ya. Izin. Waduh, gak masuk. Iya. Ya, ke rumah aja. Oh, bebas sih. Kalau di sini kayaknya lebih, inilah asri gitu ya. Aduh, piye kabarnya Mbah Sugeng? Ya, apik-apik. Apik-apik baik ya, wis. Ya, saya mau ngobrol nih. Pertama sih silaturahmi dulu ke Mbah Sugeng. Yang kedua pengen ngobrol, katanya Mbah Sugeng punya ilmu senam Nusantara yang sayang kalau tidak dibagikan dengan para pemirsa Mr. Najar. Karena kalau ilmu sudah dibagikan itu jadi amal jariah buat Mbah Sugeng ya. Ya, amin. Oke, Mbah Sugeng tolong jelasin dong itu ilmu senam Nusantara yang bagus untuk daya tahan tubuh dan bahkan bisa kuat bagaikan panglima perang di atas ranjang, itu kayak gimana sih Mbah Sugeng? Ceritanya begini ya. Nyambung dari video sebelumnya. Dulu kan saya menikah itu tahun 2000, cerai. Nah, itu asal usulnya dari istri saya yang keempat. Ceritanya waktu menikah sama istri yang keempat itu saya itu fitness di tempat fitness itu, karena udah usia lebih 40 tahun, ya tanya instruktur, ini manfaatnya apa, ini manfaatnya apa. Nah, sasarannya saya satu, yaitu tentang kekuatan perang di atas ranjang. Ternyata itu ada di gerakan squat. Wah, squat ya. Itu fungsinya untuk memperkuat organ seksual. Nah, panjang cerita itu sebelum saya fitness udah bisa senam satria Nusantara. Akhirnya oleh saya
disinergikan. Hmm. Disinergikan. Di antaranya dari senam pernapasan, dari Satria Nusantara, saya mengambil satu, yaitu duduk pernapasan. Karena fungsi duduk pernapasan itu gunanya untuk mengkonsentrasikan diri. Karena sering terjadi orang-orang yang lemah syahwat itu karena faktor banyak pikiran alias stres, sehingga biolistrik dalam tubuh kita itu istilahnya kacau balau. Kacau balau. Nah, bisa dengan kacau balau biolistrik menurut ilmu Satria Nusantara bisa mengakibatkan koslet ke sana kemari. Di antaranya bisa jadi mah, itu akibat stres. Bisa sulit tidur. Bisa gata-gata. Nah, itu ciri-ciri orang akibat itu stres. Jadi, oke, gimana? nah Mas itu Sugeng? tanya-tanya instruktur itu tadi ya. Jadi untuk membuat organ seksual itu adanya di skot. Mungkin saudara-saudara di Nusantara itu tahu apa skot atau tidak tahu. Sudah Skot di umum. fitness ya. Nanti dicontohkan sekarang mukodimahnya saja dulu ya. Iya. Nah, ada di skot. Jadi gerakan fitness yang ada di fitness disinergikan dengan duduk pernapasan Satria Nusantara. Pertama, fungsi duduk pernapasan itu mengkonsentrasikan diri. Iya. Nah, caranya begini, akan dipraktekkan saja lah. Wah, gimana tuh? Soalnya banyak yang penasaran pasti. Ya, jadi pertama kali, barangkali saudara-saudara di Nusantara tidak tahu duduk pernapasan, ini apa adanya saja. Iya, karena lagi di kantor ibaratnya sekarang natural, alamiah. Natural. Karena ini dari pengalaman, bukan dari buku. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa karena dialami oleh sendiri. Iya. Hanya pertama kali kalau ingin kuat perang di atas ranjang harus sehat fisik. Fisik, satu. Dua, satu sehat jasmani. Ya. Dua sehat rohani. Iya. Tiga sehat pesak. Pesak. Oh iya pesak. Betul. Berarti bagaimana harus punya duit gairah, ya. Itu kalau kita itu banyak yang nagih, banyak utang. Sipa, Bang Emok itu kan bikin stres. Iya. Jadi harus kuat sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, sehat pesak. Itu iya. Intinya. Nah, itu barulah ya. Ke ini ya tekniknya ya. Ya, kemudian ke teknik, karena teknik apapun kalau udah banyak pikiran mah nggak akan mempan. Iya, betul. Nah, itu sekarang dasarnya satu. Nah, sekarang tekniknya tuh. Nah, apa yang disebut duduk pernapasan dalam senam pernapasan? Nah, di sinilah kebetulan ada daun. Contohnya inilah alamiah saja lah. Iya. Apa adanya saja. Ya, soalnya kan yang namanya Nusantara itu identik dengan alam ya. Ini namanya duduk pernapasan. Nah, bagi umat Islam itu bisa sambil membaca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Non muslim terserah. Pandangan 90 derajat melihat ke satu titik. Rumusnya pernapasan segitiga. Tarik, tahan, keluar. Sekitar 10 detik, 10 detik. Kalau kekuatan pernapasan kita itu 30 detik. Iya. Misalnya saja. Coba dulu. Contoh begini. Tarik, tahan, keluarkan sedikit-sedikit, disebut juga pernapasan segitiga. Ini namanya duduk pernapasan Satria Nusantara. Untuk waktunya sendiri Pak, itu harus 30 detik atau sesuai dengan kemampuan kita? Sesuai kemampuan. Oke. Kemampuan, pokoknya kemampuan sekian detik bagi 3. Siap. Tarik, tahan, keluar ini. Iya. Nah, kemudian ini dilakukan duduk pernapasan sebelum fitness.
Fitnessnya itu semuanya aja di itu dipapai. Oh, semuanya dicoba ya. Dicoba, tapi target kita kalau mau Popo untuk perang di atas ranjang sasarannya squat. Jadi mulai dari yang ringan-ringan dulu. Oke, sebelum ke squat mah tadi ada pertanyaan nih. Itu kan ada duduk pernapasan. Itu tarik, tahan dan keluarkannya berapa kali itu dalam satu waktu? Nah, semampunya. Bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali 10 gitu kali ya? juga boleh. Boleh, siap. Boleh, ya. Oke, langsung masuk ke fitness gimana tuh? Fitnessnya itu dimulai dari yang ringan-ringan, rolling, apa saja, semuanya itu di mana? Dipapai. Digunakan. Tapi yang ringan-ringan digunakan untuk istilahnya warming up sebelum tujuan kita ke squat itu ya. Warming up itu pemanasan ya teman-teman. Ya, yang mudah-mudah ya. Nah, di akhir itu baru ke squat. Nah, setelah squat itu kembali lagi ke ringan dan terakhir duduk pernapasan dulu. Nah, bagaimana gerakan squat? Ini begini ya squat itu. Seharusnya di tempat fitness itu ya, biar langsung dipraktekkan. Pertama ke yang ringan-ringan dulu, target di squat. Iya. Ya. Kemudian kembali lagi ke ringan, duduk pernapasan lagi. Oh. Jadi duduk pernapasan adanya di awaluhu wa akhiruhu. Di awal dan di akhir saja. Nah, bagaimana yang disebut squat? Nah, nggak ada ini ya. Oh, harus ada. No lah. Tuh pakai ini aja tuh. Iki aja ya. Ini pakai alat peraga ya, seadanya misalnya aja. Inilah diibaratkan biar cepat selesai. Ininya, palangnya ya. Iya. Ini barba. Hanya yang pemula biasanya kurang ininya simetris saja, gagangnya saja, ininya saja ya, besinya saja. Ya, contoh begini. Nah, begini. Sebentar, ini takut jatuh lagi saya. Ini begini. Ngangkat barba. Misalnya di sini 10, di sini 10. Iya. Atau untuk pemula kosong lah, nggak ada barbanya. Nah, tarik. Ini punggung juga harus tegak ya? Begini. Wow. Nah, ke bawah sedikit-sedikit. Oh, gitu. Ya. Terlalu lebar. Iya. Ya. Oh, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oh, bukan ke sini, salah, lupa lagi saya. Begini, ya ke sini. Nah, ke sana dulu. Iya. Nah, seperti keteknya begini. Iya, diralat teman-teman ya. Ya, itu begini. Jangan angkat beban dulu ya. Nah, beban saya lupa lagi cukup. udah lama sih. Nah, di sini sedikit-sedikit. Nah, 90 derajat. Pandangan lurus. Lurus. Oh, satu titik ya. Semampunya saja. Nah, setelah dicoba pakai tongkatnya sudah gerakan benar, baru di sini barber mau 5 kilogram beratnya, 10 kilogram. Nah, saya itu kepekaannya itu di squat di kaki. Pernah sampai sebelah sini 50 kilogram, sebelah sini 50 kilogram. 1 kintal. Manusia kuat ini ya, teman-teman. Sampai banyak peserta yang lain itu menonton. Jadi kekuatan saya itu di kaki. Kalau bench press, tangan itu paling berat 20 kilo. Kalau yang lain kekuatannya itu ada di bench press sampai 1 kintal. Saya nggak mampu. Kekuatan saya itu ada di kaki ya. Kuat sampai 1 kintal. 100 kilo. Ya, itu kalau cewek ada yang nonton, Mbah? Wah, banyak. Wah, banyak yang terkesima dong ya, Mbah? Ya, iya. Di akhir nggak ngajak kemana-mana, Mbah? Ya, enggak. Nah, jadi begitu. Ya, ulangi lagi ini yang dinamakan squat. Lebih jelasnya datang saja ke tempat fitness dan tanyakan mana untuk gerakan squat. Iya. Ya, untuk pemula ini palangnya saja digini ke bawah ke atas.
Wah. Nah, Wah. sampai saya kekuatan dulu, sekarang udah lama enggak, 1 kintal. Tapi memaksakan diri 1 kintal. Standarnya saya itu di 80 kilo. Wah, 80 kilo itu Iya. yang paling polnya ya? Iya, itu Oh. pokoknya saya masalah squat juara. 80 kilo kanan kiri atau 40-40? 40-40, Oh, kalau itu 1 kintal standar. 50-50. Nah, ini kekuatannya untuk memperkuat organ seksual. Wow. Tapi sebelumnya, sebelum fitness, biar kelenjar seksualnya juga kuat, kita minum, makan telur bebek mentah. Telurnya berapa, Mbah? Oh, telur. Berapa telurnya? Ya, 1 lah, paling banyak 2. Oh, Tapi telur bebek 1 atau saya 2? suka 2. Kuningnya aja atau semua sama yang Kuningnya putihnya? saja. Oke, siap. Kuningnya saja. Wah, mantap. Nah, itu jamunya. Alhamdulillah, pengalaman saya, istri yang keempat itu nggak pakai jamu, tapi oleh gerakan Satria Nusantara yang disinergikan dengan fitness. Khususnya itu memperbanyak squat. Oke. Ada satu pertanyaan, Mbah. Ya. Ini kan kalau fitness, gimnastik kayak gitu kan adanya di perkotaan. Kalau di pedesaan kan identiknya dengan sawah, nggak ada tempat fitness. Nah, kalau misalkan nih petani pengen ngikutin senam Satria Nusantara dan squatnya Mbah Sugeng, itu pakai alat seadanya, misal kalau petani pakai rancatan dan kanan kirinya padi seberat 50-50, ya, bisa? That is very good. Wah, mantap. Natural namanya gitu ya. Tidak dengan alat seadanya ya. Iya, bisa. Itu kan sama saja. Itu kan kalau memikul misalnya 1 kintal kan sama saja jadi punupina kan, nahan ini pasti nanjak mudun dan kaki pasti memperkuat organ-organ ke sini. Luar biasa. Sama itu ya. Mantap, sebetulnya. Luar biasa. Nah, ini bisa dipraktekkan teman-teman, buat teman-teman yang ada di dalam ataupun di luar negeri, di kota atau di desa, bisa dilakukan. Karena tadi ada clue-nya dari Mbah Sugeng, kalau nggak ada tempat fitness, nggak ada alat squat, itu bisa pakai rancatan kalau di Sunda Emas. Ya. Itu buat tanggungan ya, tanggungan. Ya. Kalau itu ada yang peternak ikan, itu bisa pakai bak ya, atau ember kanan kiri gitu ya, sambil nanggung ikan. Itu ya. Pokoknya gerakannya begini, itu kan masalah teknik, masalah etisnya menggerakkan organ sini ke sini ya, dalam teorinya organ seksual, mau bisa bikin sendiri juga bisa. Ini begini kan, kan udah diolah dari sini ke sini. Atau setidaknya kalau tidak punya alat, pakai gerakan itu aja deh buat pemula. Iyalah, gitu pakai kayu atau apa, dari yang penting rutinitas. Oke, siap. Tidak perlu harus barbel saja. Mantap, kan, Mbah Sugeng. Jadi etisnya ya, itu masalah teknik, masalah tujuannya saja kan biar gerakan begini-begini. Itu aja cukup. Pelajaran. Iya. Apalagi kalau ditambahkan dengan minyak oles ajaib, dengan jamu buah pinang. Itu artinya lebih disinergikan, lebih bagus. Karena bisa disinergikan atau dikolaborasikan antara gerakan Satria Nusantara Mbah Sugeng ditambah dengan minyak oles ajaib atau minyak daun jarak ya, sama jamu yang diminum, itu makin kuat, strong, tahan lama. Bahkan ini bisa jadi level panglima yang tadinya level tamtama. Ya, jadi itu disinergikan juga boleh, disinergikan jangan lain dengan obat oles biar besar dan panjang gitu ya. Hanya masalah lamanya, saya pribadi tidak perlu berjam-jam. Yang penting wanita kalah berperang di atas ranjang. Betul. Jadi buat apa 1 jam 2 jam kalau wanita, hanya kita sebagai laki-laki jangan sampai kalah perang di atas ranjang oleh wanita. Jadi yang penting itu istri terpuaskan. Bahkan kalau bisa nagih lagi gitu ya. Mantap. Jadi begitu, ini alamiah saja, karena ini kan pengalaman yang dialami oleh saya, tapi tetap saja
syarat utama harus sehat Sehat. jasmani, sehat rohani, Dan sehat pesak. fisik, sehat pesak. Siap. Oke, kalau gitu Mbah Sugeng, atas sarannya. Ini Ya. pasti banyak banget yang meniru, menggunakan, karena sudah ada pelanggan saya yang bilang, itu senam Nusantaranya, Satria Nusantara Mbah Sugeng suka saya praktekkan. Saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan, katanya gitu. Itu Mantap masalah lah. gerakannya itu kan bisa ngedownload itu. Iya, Ada. siap. Bukunya juga ada ya, Mbah? Ya ada. Kalau mau Nanti beli tinggal pesan silakan aja ke saja saya. beli ke Mr. Najar. Oke, terima kasih Bisa. Mbah Sugeng atas ilmu pengetahuannya. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah buat Mbah Sugeng dan bermanfaat untuk umat manusia, khususnya yang nonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Fujia. Iya, Kalau amin ya gitu, robbal Mbah alamin. Sugeng, saya pamit undur diri. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebarang menit. Siap, mohon izin, Komandan. Saya izin pulang. Ya, assalamualaikum.